Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Karena tidak ada bahaya, semua orang harus segera beristirahat dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Saya akan menyempurnakannya untuk Bos Kai terlebih dahulu. Mari kita berbagi obat mujarab dan mencoba membantunya pulih besok pagi. Chen Ping berkata kepada semua orang. Semua orang mulai duduk bersila dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Chen Ping segera menyempurnakan ramuan untuk Kai Hongwei untuk memperbaiki meridiannya. Kai Hongwei harus pulih ke puncaknya sesegera mungkin agar mereka berhasil melewati pegunungan Qilian. Jika tidak, dia akan terus mendukung Kai Hongwei. Kapan saya bisa keluar? Setelah semua orang beristirahat, Chen Ping perlahan keluar dari gua. Suasana di sekitar gua sunyi, tanpa suara, bahkan tidak ada auman monster. Chen Ping merasakan suasana tempat ini dengan tenang. Dia selalu merasa suasananya agak familiar, jadi mengapa saya tidak dapat mengingat apapun? Tuan, kenapa kamu tidak pergi dan istirahat? Huo Feng juga keluar dari gua dan bertanya. Saya selalu merasa ada suasana familiar di sini, tapi saya tidak dapat mengingatnya. Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, Tuan, pasti ada monster yang menempati tempat ini. Saya bisa merasakannya, tapi saya tidak bisa merasakannya. Cari tahu monster macam apa itu. Petik 2. Apalagi pepohonan di area ini jelas berbeda dengan yang ada di tempat lain. Sepertinya monster yang menempati tempat ini jelas bukan monster biasa. Kata Huo Feng. Tentu saja, bahkan Raja Macan Harimau Perak tidak berani mendekat, dan dia bahkan membujuk kita, maka monster di tempat ini pasti tidak biasa. Chen Ping juga mengerti bagaimana monster yang ditakuti oleh Raja Macan Harimau Merah Perak bisa jadi adalah monster biasa. Kami berdua berjalan-jalan, tempat ini tidak besar, jika monster itu masih ada, kami pasti bisa untuk menyerangnya. Hadiah. Petik 2. Chen Ping mengambil Fire Phoenix dan mulai menjelajah di sekitar pintu masuk gua, ingin melihat monster macam apa yang menempati tempat ini. Tapi setelah berbalik 2 kali berturut-turut, dia tidak menemukan apapun, yang membuat Chen Ping sangat bingung. Masuk akal jika monster yang lebih kuat dari Raja Harimau Merah Perak pasti sangat besar dan tidak bisa diluncurkan. Itu tidak dapat ditemukan. Mungkin monster itu tidak ada saat ini. Tidak apa-apa, kita bisa pergi setelah istirahat untuk menghindari konflik. Melihat tidak ada monster yang ditemukan, kata Huo Feng. Chen Ping hanya bisa menganggukkan kepalanya, tapi saat Chen Ping dan Huo Feng hendak memasuki gua, tanah tiba-tiba bergetar. Ayo kembali. Gelombang aura yang kuat melonjak. Chen Ping dan Huo Feng tertegun sejenak, lalu mereka mendengar raungan satu demi satu, dan Miao Ze serta yang lainnya berlari keluar gua satu demi satu. Semua orang tampak panik dan berteriak, naga, ada naga. Saat semua orang kehabisan, gelombang panas menyembur keluar dari lubang. Kemudian kepala sebesar rumah muncul dari lubang. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera membawa semua orang kembali. Tak lama kemudian, naga itu muncul dari lubang dengan separuh tubuhnya terbuka, tingginya sudah puluhan meter. Lebih lama, sekilas Chen Ping dapat mengetahui bahwa ini bukanlah seekor naga, melainkan seekor naga, karena ia akan berubah menjadi seekor naga. Jadi kelihatannya mirip. Naga jenis ini dianggap sejenis ular, bukan naga. Bagaimana, kenapa ada naga di gua ini? Kai Hongwei sangat ketakutan, dia baru saja mengatakan bahwa gua itu sangat aman, dan sekarang sesosok tubuh besar muncul secara tak terduga. Naga besar, kekuatan naga ini terlalu kuat, kami tidak tahan dengan ringannya auranya, wajah Tuan Miao juga sangat pucat. Lagi pula, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan saat bertemu monster seperti itu. Ketika Huo Feng melihat naga di depannya, dia juga terkejut dan berkata, naga yang besar sekali, ini pertama kalinya bagiku. Saat Anda melihatnya, Anda perlu tahu cara berubah menjadi naga,
yang berarti Anda akan memiliki sedikit jalan keluar dari kematian. Petik 2. Pada saat ini, Jiaolong memandang Chen Ping dan biksu lainnya dengan mata besarnya. Saat ini, Chen Ping akhirnya teringat kenapa dia merasa familiar saat datang ke sini. Ternyata itu adalah nafas naga, dengan jejak energi naga. Karena naga ini belum sepenuhnya berubah menjadi naga, ia hanya mengeluarkan sedikit energi naga, dan itu belum murni, jadi membuat Chen Ping merasa sedikit familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Kalian para biksu manusia sangat berani. Kalian berani masuk ke wilayahku secara pribadi. Aku merindukanmu. Pelanggar pertama kali, cepat keluar dari sini, kalau tidak saya tidak akan sopan. Jiaolong mengucapkan kata-kata manusia dan mengancam Chen Ping dan yang lainnya. Begitu semua orang mendengar kata-kata Jiaolong, mereka tiba-tiba menghela nafas lega, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan untuk meninggalkan area ini. Tapi Chen Ping memandang naga itu dengan tenang tanpa bergerak. Tuan, ayo cepat pergi. Naga ini memang sangat kuat. Huo Feng melangkah maju dan menarik Chen Ping untuk pergi. Kalian duluan. Aku ingin tahu bagaimana naga ini bisa mencapai level ini. Dari Chen Ping sangat curiga bahwa naga ini pasti telah menemukan energi abadi, menyerapnya dan berubah menjadi binatang abadi, dan kemudian dia segera berubah menjadi seekor naga. Mungkin orang ini hanyalah seekor ular kecil sejak awal. Setelah menyerap energi abadi, segalanya menjadi mungkin. Memikirkan hal ini, mata Chen Ping penuh dengan kegembiraan. Jika orang ini benar-benar menyerap energi abadi dan menjadi seperti ini, maka Zeng dan di tubuhnya akan menjadi harta karun. Chen Ping sebenarnya ingin membunuh naga di depannya. Burung Phoenix api sepertinya merasakan niat membunuh Chen Ping, dan dengan cepat mengingatkan, Tuan, tolong jangan tutup mulut. Naga ini mungkin akan segera naik. Jika bersin sekarang, kita semua akan mati. Tidak ada yang tersisa. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Chen Ping dengan cepat tersenyum canggung, dia tidak menyangka Huo Feng memperhatikan pikiran kecilnya. Huo Feng tidak punya pilihan selain mundur perlahan dari area ini. Tetapi ketika dia melihat Chen Ping di sudut, dia masih tidak bergerak, dan dia melihat sedikit niat membunuh di mata Chen Ping, dan segera menatap Chen Ping dengan mata merahnya, dan berkata, tidak. Kamu tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tinggi, kamu ingin membunuhku dan mengambil binatang buasku. Dan, saya punya ide ini, tapi saya tahu saya tidak bisa melakukannya sekarang. Chen Ping setuju dengan murah hati. Ketika orang-orang tua tidak jauh dari sana mendengar kata-kata Chen Ping, mereka hampir muntah darah. Jenis hantu Chen Ping apa itu? Dihadapkan dengan naga yang akan naik di depannya, berani berbicara seperti ini. Naga itu juga terpana, dan tidak berharap Chen Ping benar-benar mengakuinya. Nah, jika bukan karena Benlong segera bangkit, tidak disarankan untuk membunuh terlalu banyak. Itu benar. Petik 2. Naga itu mendengus dengan marah. Jangan menyombongkan, dan nama Benlong, Anda hanya seorang ular-ular besar, tetapi juga berani menelepon naga. Chen Ping tersenyum jijik. Nak, cari. Naga itu marah. Anda tahu, orang-orang yang paling menyebalkan menyebutnya seperti ini. Miao Lao benar-benar terkejut, dan mereka tidak mengerti. Mengapa Chen Ping sengaja mengganggu naga? Apakah hanya untuk menemukan kematian? Aku melihat naga itu menderu, dan napas mengerikan itu seperti tornado, membuat Miao Lao tidak bisa berdiri sama sekali. Lian Ping terperangkap di tanah dengan kedua kaki, dan naga di dada mulai berkedip. Ketika naga melihat kristal naga di dada Chen Ping, dan merasakan gas naga murni dari Chen Ping, seluruh orang itu kusam seketika. Setelah beberapa saat, naga menundukkan kepalanya, dan tidak ada momentum yang lebih tinggi. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melompat ke atas kepala naga. Melihat perubahan naga, semua orang terkejut. Mereka tidak tahu bahwa naga semacam ini, yang hampir tak terkalahkan di surga dan dunia manusia,
tidak bisa tunduk pada Chen Ping. Bawa aku ke dalam gua, ada yang ingin kutanyakan padamu. Chen Ping membiarkan naga itu membawanya ke dalam gua. Lagi pula, Chen Ping tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya, jadi dia hanya bisa masuk ke dalam gua dan berbicara dengan naga itu. Setelah Jiaolong mendengar ini, dia segera membawa Chen Ping ke dalam gua. Sesampainya di dalam gua, Chen Ping menemukan bahwa di dasar gua sebenarnya terdapat sebuah terowongan yang mengarah langsung ke tanah. Gua, naga itu ada di bawah tanah dan menyegel gua, jadi Chen Ping dan yang lainnya memasuki gua. Tidak ada apapun di dalam gua, dan mereka segera mencapai dasar gua. Siapa kamu? Naga itu bertanya kepada Chen Ping. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Jika aku bertanya padamu sekarang, kamu akan menjawab dengan jujur. Jika kamu memuaskanku, ya, saya bisa mencerahkan Anda dan menjadikan Anda naga sungguhan, kata Chen Ping dengan tatapan mendalam. Setelah Jiaolong mendengar ini, dia langsung berkata dengan sopan, tanyakan padaku, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apakah kamu menyerap energi abadi dan berubah menjadi naga? Chen Ping bertanya langsung. Ya, saya dulunya hanyalah ular rantai merah. Saya tidak sengaja menemukan batu besar dengan energi abadi, jadi saya telah menyerap energi abadi untuk berlatih. Selama bertahun-tahun, saya terjebak di alam kenaikan, dan saya tidak pernah bisa benar-benar menjadi kenaikan klan naga. Jiaolong berkata jujur, apakah batu energi abadi itu masih ada? Chen Ping bertanya. Ya, Jiaolong mengangguk. Ajak aku melihat. Chen Ping ingin mengetahui energi peri yang dapat mengubah ular rantai merah kecil menjadi naga. Seperti apa bentuk batunya? Jiaolong membawa Chen Ping dan mulai merangkak ke bawah gua tanpa dasar. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi bercak merah mulai muncul di depan mata Chen Ping. Ternyata itu adalah magma merah itu mendidih, dan suhunya cukup tinggi hingga mencapai kekeringan. Tetapi tubuh Chen Ping tidak takut, bahkan jika itu adalah suhu api pamungkas iblis, tubuh Chen Ping bisa. Magma bukanlah apa-apa. Chen Ping melihat bahwa di tengah-tengah magma, sebuah batu besar direndam dalam magma. Batu besar itu sangat besar sehingga lebih dari cukup bagi naga untuk melilit di atas batu itu. Batu peri yang besar. Chen Ping sedikit terkejut. Tentu saja, jika tidak, bagaimana saya bisa menyerapnya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang hanya ada sedikit energi abadi yang tersisa di batu ini. Jika saya tidak dapat menggunakan energi abadi ini untuk naik, saya khawatir saya akan tetap tinggal di dalamnya, keadaan ini selamanya. Jiaolong berkata dengan sangat pasrah. Chen Ping memandangi batu besar energi abadi di depannya, melompat ke atasnya, dan kemudian menemukan bahwa energi abadi yang memancar dari batu besar itu sama dengan pecahan jiwa es yang dia miliki di ujung utara. Meskipun energi abadi di batu besar ini tadinya tidak banyak energi abadi yang tersisa untuk naga ini, dan hampir habis. Namun bagi Chen Ping, itu adalah harta karun yang besar, diperkirakan mustahil baginya untuk menerobos ke alam kecil. Dipertanyakan, Anda harus tahu bahwa sumber daya yang dibutuhkan Chen Ping untuk menerobos alam kecil beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari sumber daya lainnya. Tanda seru, kekuatanmu saat ini benar-benar siap untuk melonjak, tetapi kamu hanya terjebak pada pemahaman. Bagaimanapun juga, kamu bukanlah naga sungguhan. Bahkan jika kamu memiliki energi naga di tubuhmu, kamu tidak murni. Sekarang saya akan memberikan energi naga murni kepada Anda, dan kemudian Anda akan menyadarinya. Saat Anda benar-benar memahami roh naga, dengan semua yang ada di klan Anda, saya yakin Anda bisa menjadi klan naga sejati. Petik 2. Chen Ping berkata pada Jiaolong. Sosok naga itu bergoyang dan menjelma menjadi pria anggun, berlutut tepat di depan Chen Ping. Tidak peduli apa identitas Chen Ping, kualitas naga di tubuhnya adalah nyata, dan ada juga yang murni. Semangat naga positif.
Jadi Jiaolong tahu bahwa Chen Ping pasti anggota klan naga tanpa bertanya apapun. Mampu memperoleh pencerahan dari naga sejati bisa dikatakan sebagai berkah dari seekor naga. Chen Ping dengan lembut menekankan tangannya ke kepala naga, dan energi umum naga memasuki tubuh naga.